Mohon maaf nih Mas, konfirmasi yang kamu tahu. SDS itu agamanya apa sih? Setahu saya Katolik, Pak. Tapi kok kemarin dia pakai jilbab di satu tempat itu ada kegiatan itu? Karena waktu itu pembicaraannya adalah mayoritas penduduk kita kan Muslim. Jadi ketika istilahnya kita bisa menggunakan hijab, itu kita bisa mengundang simpati jauh lebih banyak. Loh. Wow. Terus dari mana keyakinanmu bahwa mereka itu hanya berpura-pura atau bersandiwara? Karena sebelumnya kan sudah latihan terus, Pak. Latihan. Latihan terus. Tapi sosoknya mereka kan serius bener. Berani tampil di publik loh Mas. Iya. Sejauh itu berani mereka. Jauh itu. Kamu yakin bahwa apa yang kamu katakan ini benar? Iya. Sebenar-benarnya. Sebenarnya. Jadi terjadi konspirasi untuk menjatuhkan Yulianto itu benar? Benar. Menurut kamu pelecehan seksual yang dituduhkan pada Yulianto itu terjadi atau tidak? Tidak. Tidak terjadi. Kamu dibayar SPI? Tidak ada sama sekali. Saya berani bersumpah atas nama Tuhan saya, Pak. Oke. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam spesial podcast channel Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, sebetulnya saya beberapa waktu yang lalu sudah mengatakan bahwa saya tidak akan lagi membuat podcast terkait dengan Sekolah Selamat Pagi Indonesia atau kasusnya Yulianto Eka Putra yang sekarang dituduh melakukan pelecehan seksual kepada beberapa siswa di sana. Karena saya berpikir karena Anak Bangsa sudah memberikan ruang kepada korban juga kepada SPI secara berimbang, saya pikir sudah selesai tugas saya. Tugas saya berikutnya waktu itu saya sampaikan bahwa saya hanya ingin menyelamatkan Sekolah Selamat Pagi Indonesia dan saya tidak ingin masuk pada wilayah kasusnya karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Kita serahkan saja kepada pengadilan apapun yang terjadi terhadap kasus Yulianto Eka Putra. Nah, tapi beberapa hari yang lalu seperti kesambar geledek saya mendengarkan podcast dari pengacara Yulianto Eka Putra dalam satu podcast di Jakarta. Ternyata ada indikasi semacam konspirasi atau persekongkolan yang sudah direncanakan jauh-jauh hari dari korban untuk menjatuhkan sosok Yulianto Eka Putra maupun Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Jujur ini bagi saya sempat saya tidak percaya ini. Masa sih ada orang waras yang mau mendesain bahwa dia dicabuli, dilecehkan gitu. Nah, saya jujur saja masih berpihak pada korban sebetulnya. Karena ini masuk pada wilayah yang sensitif pelecehan seksual terhadap perempuan. Dan saya berpihak pada itu dan saya melawan apapun kegiatan yang ingin melecehkan perempuan maupun anak. Ini tekad saya secara pribadi maupun dari kanal Anak Bangsa TV. Tapi pengacara memberikan bukti-bukti yang saya cukup kaget gitu loh. Apa benar ya terjadi konspirasi? Lalu akhirnya saya mencari-cari kepada siapa saya minta kepastian apakah apa yang dikatakan pengacara itu benar atau tidak. Saya tidak berkehendak untuk mewawancarai pengacara karena pengacara itu pasti membela kliennya dan saya juga tidak mengganggu tugas dari pengacara Pak Hutma Sitompul dan kawan-kawan yang sedang berjuang membela kliennya. Akhirnya saya menemukan sosok yang dianggap tahu persis apa yang sedang direncanakan itu. Untuk itu saya klarifikasi dan mencari tahu, ternyata ketemulah sosok ini namanya Vincent Bintoro Yusuf. Nah, Ya. Saya mencari tahu dan saya harus menyampaikan terlebih dahulu bahwa ini 100% adalah niat saya. Niat dari kanal Anak Bangsa ini tidak terkait dengan SPI untuk mengkondisikan podcast kita hari ini. Ya Mas ya? Ya, betul, Pak. Saya tidak disuruh oleh SPI.
Saya bukan bagian dari SPI, saya hanya rakyat jelata dan ingin mencari kepastian. Karena begini, kalau benar terjadi apa yang dikatakan oleh penasihat hukum, ini tragedi, kebohongan publik yang luar biasa dan saya marah kalau sampai ternyata terjadi konspirasi untuk menjatuhkan seseorang tapi dengan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Bagi saya ini lebih daripada biadab. Itu kalau terjadi. Untuk itu saya ingin mencari tahu benar nggak sih apa yang disampaikan oleh pengacara. Di depan saya sudah ada Mas Vincent. Nah, saya ada di satu tempat di Indonesia untuk bertemu langsung dengan Mas Vincent. Mas, selamat datang. Ya, terima kasih banyak Pak Rudi. Mas Vincent ini alumni SPI? Kalau saya bukan, Pak. Bukan alumni SPI? Bukan. Oke. Kok terkait dengan SPI kenapa? Jadi, pernah kerja di SPI apa? Pernah kerja di SPI. Sebagai? Jadi waktu itu saya sebagai staf di restoran. Saya masuk di SPI, saya bekerja di SPI itu dari, lebih tepatnya sebenarnya di Transformer Center-nya ya Pak. Jadi saya mulai bekerja itu dari 2018 sampai dengan 2021. Jadi Anda bukan alumni dari SPI? Bukan, saya bukan alumni dari SPI. Oke, tolong klarifikasi. Ya. Apakah benar seorang Vincent Bintoro Yusuf pernah bergabung dengan kelompoknya SDS tadi? Ini korban yang berambut panjang ya, saya sebut aja SDS gitu ya. Ya. Di Bali, benar? Iya, betul Pak. Loh, jadi waktu itu Anda sebagai apa di situ? Kok direkrut begitu? Jadi sebenarnya awalnya Pak, kenapa saya direkrut oleh saudara SDS? Awalnya itu karena saya ini kan punya kemampuan di bidang IT. Yang dimana waktu awal pertama kali SDS ini mengajak saya, SDS ini mengatakan ke saya bahwa beliau ini ingin membuka unit usaha bisnis, yaitu production house. Nah itulah kenapa saudara SDS ini coba untuk mengajak saya. Siapa tahu saya ingin ikut, akhirnya bisa bergabung dengan mereka. Tapi waktu itu Pak, jujur waktu saudara SDS ini mengajak saya, itu saya sudah menolak. Alasan saya karena waktu itu saya sudah punya plan pribadi. Nah waktu itu di bulan, jadi gini Pak, saya cerita sedikit dulu ya Pak ya. Silakan. Jadi sebenarnya ini semua itu bermula di September dan juga Oktober Pak. Tahun? 2020. Oh, 2020, oke. Yang dimana di September dan juga di Oktober 2020 itu beberapa kali saudara SDS, RB dan juga IW itu mengajak meeting beberapa tim. Ini mereka masih kerja di SPI waktu itu? Masih bekerja di SPI. Alumni yang bekerja di sana? Betul. Mereka belum keluar ya? Belum. Mereka keluar kapan sih? Setahu saya mereka itu kalau di IW-nya sendiri itu keluar di 2020 akhir. Kalau SDS sama RB? Di awal 2021. Oh mereka baru keluar, Jadi sebelumnya mereka ada meeting-meeting? Sebelumnya mereka meetingnya di komplek SPI itu? Di komplek SPI. Terus? Yang dimana di saat meeting tersebut, beberapa kali SDS itu juga mengundang tim-tim yang lain. Jadi kan saudara SDS ini ada memimpin sebuah divisi show. Dan saudara RB itu ada memimpin divisi multimedia. Di SPI? Di SPI. Dan sedangkan saudara IW ini itu adalah salah satu bisa dibilang juga pimpinan di salah satu divisi marketing. Nah, yang dimana saudara SDS, RB dan juga IW ini mereka beberapa kali suka ngajak timnya untuk meeting. Jadi seperti digilir gitu loh Pak. Misalkan contoh saudara SDS, RB dan juga IW hari ini manggil 2 orang, misalkan. Terus besoknya lagi saudara SDS, RB dan juga IW ini manggil lagi 2 orang. Nah terus keesokan kamu pernah diajak meeting? Iya. Nah lusanya nanti saya misalkan yang dipanggil. Intinya gitu. Bergiliran, bergantian ya? Bergiliran. Itu meeting tentang apa? Jadi di meeting tersebut saudara SDS, RB dan juga IW ini itu menjelaskan bahwa mau mengajak untuk membuka usaha bersama di luar. Karena saudara SDS ini mengatakan sudah ada orang yang akan membiayai kita
dan juga memberikan kita tempat tinggal. Jadi tugasnya kita ya kita hanya tinggal keluar, kita nanti bisa hidup enak. Oke Mas, kalau di titik itu wajar-wajar saja. Betul. Jadi bahwa dia mau berusaha di luar gitu ya. Bagi saya sah-sah saja kan. Tapi waktu itu ada indikasi yang lain nggak selain dia membuka usaha itu yang disampaikan oleh SJS sama RB ini? Tidak ada Pak, hanya itu saja. Hanya pengen keluar, mengajak timnya ini untuk membuat semacam production house gitu. Betul. Karena ada investor yang membiayai mereka. Ya. Oke, terus lanjut. Nah setelah itu, setelah saudara SDS, RB dan juga IW ini sering ajak timnya untuk meeting, akhirnya timnya ini juga ada yang ikut keluar. Oke. Ya kan? Intinya memutuskan untuk ya udah aku ikut saudara SDS. Nah akhirnya yang mereka ikut dengan saudara SDS, RB dan juga IW ini itu di bulan Desember 2020 dan juga di Januari 2021 mereka ini resign Pak. Resign secara bergiliran dalam waktu yang berdekatan. Oke. Seperti itu. Nanti saya akan konfirmasi ke pihak SPI ya. Oke. Nah, setelah itu kemana itu para teman-teman yang diajak SD-nya dikumpulkan di mana? Nah, jadi kan saya itu posisinya masih ada di SPI Pak. Oke. Karena saya baru resign dari SPI itu di bulan April. Oke. Artinya dirimu juga terpengaruh ikut mereka? Awalnya saya sudah menolak. Oke, terus? Kan saya beberapa kali diajak meeting, tapi saya menolak. Oke. Karena saya bilang saya sudah ada plan pribadi. Oke. Nah, sebenarnya saya tidak ikut keluar dengan mereka awalnya. Terus? Nah, setelah itu di bulan April saya kan baru keluar. Akhirnya keluar. Kenapa kamu keluar dari sana? Karena saya sebelumnya memang sudah ada plan, Pak. Oke. Untuk saya ini mau resign. Seperti itu. Oke, terus? Nah, jadi saudara SDS, RB dan juga IW dan juga timnya yang ikut keluar ini, setelah keluar dari SPI, mereka itu ada, jadi sebelum mereka keluar, itu sudah direncanakan, Pak. Misalkan, contoh, nanti kamu A, B, nanti kamu pulang ke rumah dulu ya. Nanti kamu foto-foto di rumah. Nah, setelah itu baru nanti kamu ikut ngumpul lagi. Di Bali. Oh, kan base camp-nya di Bali? Belum Pak, jadi itu rencananya ya? Rencananya. Oke, saya terus. Jadi kan setelah keluar ini, anak-anak ini sebelum keluar ini sudah di briefing terlebih dahulu. Udah diatur bahwa nanti si A, si B, nanti kamu pulang ke rumah. Si C, si D, nanti kamu jangan pulang ke rumah ya, kamu ikut aku. Nanti si EF misalkan, nanti kamu jangan pulang ya. Atau nanti kamu pulang ke rumah, tapi nanti kamu ajak foto-foto, ya kan? Cuma ketemu diatur sama orang detail tua. itu? Sampai sedetail itu, Pak. Oke. Untuk apa? Nah, awalnya saya belum tahu, Pak. Oke, so? Karena kan yang saya tahu awalnya itu ingin membuat production house. Oke. Nah, setelah mereka ini sudah ada yang pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, saudara SDS, RB itu tidak pulang ke rumah, Pak. Tapi mereka ini menginap di hotel. Mereka berdua? Mereka berdua. Konfirmasi, apakah benar bahwa mereka berdua ini ada hubungan pribadi? Ya. Pacaran gitu? Ya. Benar? Ya, setahu saya selama saya di SPI, mereka ini statusnya sudah berpacaran. Pacaran. Mereka berdua tidak pulang? Tidak pulang. Oke, tapi nginep di hotel? Nginep di hotel. Berdua aja? Ya, itu dikonfirmasi oleh saudara RB saat saudara RB ini WA ke saya. Oke. Ini nginep di hotel mana? Setahu saya waktu itu yang dia bilang ke saya itu di Aston Madiun. Oh, oke. Saya nyambung karena waktu itu pengacara itu juga membawa bukti-bukti di Aston Madiun gitu ya. Bahkan katanya lama, 15 hari katanya. Iya. Oh, itu ya. Jadi saya nyambung ceritanya pengacara ya. Oke. Malah ini Pak Rudi. Jadi kan kalau yang diungkapkan oleh pengacara itu ada nginep di 3 hotel. Itu saya malah tidak tahu. Yang saya tahu itu hanya satu di Aston Madiun. Di Aston Madiun selama 15 hari. Sekamar nggak? Saya kurang tahu ya Pak. Nggak usah dibahas. Kalau pacaran ya kita nggak usah bahas lah, itu urusan pribadi. Masyarakat Indonesia sudah tahu logikanya seperti apa. Oke, terus. Nah, terus setelah mereka dari hotel, akhirnya di bulan Februari awal mereka semua itu berkumpul, Pak. Berkumpul lagi. Itu berkumpulnya adalah di Bali. Oh, semua masuk di Bali. Di Bali. Oke. Nah, itu bulan apa? Februari awal. Februari 2021. Oke. So, yang dimana saya awalnya tidak tahu bahwa ternyata di Bali itu sudah ada rumah yang disewakan oleh orang yang membiayai kita.
Oke, sorry, konfirmasi. Vincent tahu siapa yang membiayai itu? Akhirnya saya tahu, Pak. Oke, sebutkan inisial saja. Oke, jadi yang membiayai itu ada inisialnya E dan juga B. E dan juga B. Uh-uh. Itu orang mana? Perusahaan? Perusahaan. Oke, perusahaan yang di mana Pak Yulianto bekerja menjadi seorang distributor itu? Ya, Oh, saya. ya sudah, kita nggak bahas itu ya. Jadi, tahunya dari mana Vincent kalau itu Ibu E sama Bapak B yang membiayai? Tahu dari mana? Nah, jadi ini saya flashback ke belakang dulu ya Pak ya. Setelah mereka berkumpul di Bali, ya kan, di bulan Februari mereka ini berkumpul di Bali. Nah, di bulan Aprilnya saya kan resign dari SPI. Nah, setelah saya resign, saya ke Tangerang. Nah, saya ke Tangerang untuk saya itu membuka usaha, Pak Rudi. Memang ada plan. Sudah ada plan. So? Karena memang saya kan sudah tahu bahwa tabungan saya sudah lumayan banyak di SPI. Konfirmasi lagi. Selama kamu kerja di SPI sebagai staf di restoran di Transformer Center itu, kamu digaji? Digaji, Pak. Digaji. Berapa gajinya? Tak boleh tahu. Di SPI? Boleh. Boleh apa-apa? 3.750. Itu sesuai dengan UMK di sana? Iya. Sesuai ya? Oke. Artinya gaji itu diberikan semua? Diberikan semua. Oke. Itu sama dengan teman-teman yang lain begitu juga ya? Digaji juga mereka? Begitu juga. Jadi kalau ada informasi mereka kerja nggak digaji itu tidak benar? Tidak benar, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Jadi kan gini, Pak. Sebenarnya kita itu juga diberikan option. Diberikan optionnya adalah gajimu itu mau dikasih semua, atau kamu mau ada yang kamu tabung. Oke. Itu pilihan? Itu pilihan. Bukan keputusan dari yayasan atau apa? Bukan. Jadi kita itu dikasih tahu, kamu mau milih yang mana. Nah, kebetulan waktu itu ya Vincent memilih untuk setengahnya Vincent tabung. Oke. Nah, jadi waktu keluar tahun 2021 bulan April, yang ditabung di yayasan tadi, kamu tarik? Saya ambil semua. Nilainya berapa, Mas, kalau boleh saya tahu? Nilainya, Pak. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa? 36, Pak. Juta? Berarti kalau yang sudah puluhan tahun itu bisa ratusan juta ya? Iya. Oke. Ini konfirmasi. Benar tapi Mas ya? Kalian digaji resmi ya? Digaji ya. Ini kalau apa kalian kamu bisa kalau tidak benar bisa dihujat teman-temanmu loh ya? Kamu yakin ya? Saya yakin Pak, karena kenyataannya memang seperti itu. Bukan karena kamu disuruh orang SPI? Enggak. Oke. Artinya memang digaji. Digaji. Nah, saya mendapatkan informasi juga, ini konfirmasi juga ke Mas Vincent bahwa pada waktu SDS sama RB itu keluar awal Januari 2021, yang bersangkutan juga mendapatkan, ya mungkin narik uang tabungan yang disimpan itu sampai 3 digit katanya, besarnya, masuk akal ya. Kamu kerja berapa tahun di SPI? Aku 3 tahun, Pak. 3 tahun aja 36 juta sekian, itu separuh dari gajimu. Iya. Yang separuh kamu pegang, separuh di sana. Iya. Kalau yang sudah puluhan tahun ya lebih banyak ya, masuk akal. Seharusnya lebih banyak, Pak. Pasti SDS sama RB gajinya lebih tinggi dari kamu dong pasti. Lebih tinggi. Karena dia sudah memimpin divisi begitu ya. Betul. Oke. Tahu nggak gajinya mereka berapa sih? Kalau lebih tepatnya saya kurang tahu, Pak. Kira-kira? Gajinya mereka. Mungkin ya, Pak ya. Ini hanya kemungkinan, mungkin di 5-an. 5 sampai 6 gitu ya. Itu masuk akal juga ya mereka. Tapi kan kamu 3.750.000. Iya. Itu makan gratis. Gratis, Pak. Tinggal di situ gratis. Gratis. Oh, ya lumayan. Jadi biaya hidup nggak ada ya. Jadi memang sudah benar-benar bersih. Bersih ya. Makanya saya berani untuk setengahnya saya tabung, Pak. Kalian katanya nggak perlu beli kuota karena wifi free. Iya. Oh, enak bener ya. Dan kenceng juga sih, Pak. Oke, kembali ke tadi. Oke, biar nggak terlalu lama, saya mau nanya, kapan akhirnya seorang Vincent yang sudah keluar dari SPI ke Tangerang berusaha, kok akhirnya memutuskan bergabung dengan mereka? Ceritanya seperti apa? Jadi ceritanya adalah waktu Vincent ke Tangerang, waktu itu kan Vincent ada membuka usaha sayur. Jadi hasil tabungan dari Vincent tersebut, Vincent investasikan untuk Vincent buat aplikasi, buat website, terus untuk modal belanja sayur juga. Nah, jadi belanja sayur pakai online gitu? Pakai online. Oh, aplikasi. Oke, terus? Nah, tapi memang waktu itu ternyata Vincent ini salah perhitungan, Pak Rudi, yang akhirnya membuat usaha Vincent ini akhirnya bangkrut. Duitmu hilang. Ya, oke. Itu risiko usaha. Ya. Terus? Nah, akhirnya kan Vincent ini
masih punya uang, tapi memang tidak banyak. Oke. Nah, waktu itu Vincent kan harus berusaha untuk nyari pendapatan lagi, ya kan? Karena Vincent merasa bahwa usaha sayur ini sudah susah untuk istilahnya Vincent kembangkan lagi. Terus? Nah, akhirnya waktu itu di tanggal 29 Mei di 2021 itu Vincent mendapatkan sebuah WA dari saudara RB. Yang dimana di WA tersebut saudara RB mengirimkan berita tentang kasusnya Pak Julianto. Itu bulan apa ya? Bulan Mei. apa? Mei. Bulan Mei. Bulan Mei. 29 Mei 2021. Sudah dilaporkan maksudnya gitu? Ya, sudah dilaporkan. Yang melaporkan kan salah satunya SDS tadi kan? Betul. RB nggak melaporkan toh? Tidak. Oke. Jadi waktu itu saudara RB ini hanya WA ke Vincent bahwa ini bacaan ya. Jadi Vincent dikasih kayak berita-berita bacaan link berita gitu. Link berita. Terus? Nah, awalnya jujur Pak Rudi ya, Vincent kaget. Kagetnya adalah kok tiba-tiba ada berita kayak gini. Karena selama 3 tahun Vincent di SPI, kerja di SPI, Vincent tidak pernah sekalipun itu mendengar cerita ataupun isu-isu yang berbau dengan pelecehan seksual. Mas, saya mau konfirmasi nih. Dirimu kan kerja tahun 2018 sampai 2021 ya? Betul. Oke, bulan April keluar. Nah, kalau saya lihat baca di media nih Mas, bahwa SDS ini dan beberapa orang yang lain, saya juga lihat di podcast dan sebagainya kan mengaku atau menuduh saudara Julianto Eka Putra telah melecehkan diri mereka juga, dan katanya nggak 1-2 orang, banyak gitu ya, ada yang bilang 40 atau apalah gitu ya. Itu mulai mereka sekolah di sana dan sampai mereka bekerja di sana pun sampai 2018 juga masih dilecehkan. Nah, saya ingin konfirmasi dari dirimu yang tinggal di sana selama 3 tahun gitu ya, terus kemudian bergaul juga dengan mereka. Saya tanya, pernah ada indikasi nggak seorang J ini melakukan pelecehan? Kalau menurut saya ya Pak ya, kemungkinannya nggak ada. Nggak menurut kamu? Iya, kalau menurut saya nggak ada. Nah, pada saat kamu masih di sana di SPI ya, tahun 2018 sampai 2021, pernah mendengar nggak sih selentingan bisik-bisik tentang pelecehan seksual di sana itu? Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Mereka pun juga kosak-kusuk di antara teman, nggak ada juga? Nggak ada Pak, nggak ada. Bahkan ketika kita ngobrol, itu tuh nggak ada sama sekali pembahasan tentang dilecehkan lah apalah. Waktu meeting-meeting yang dibangun oleh SDS sama RB? Tidak ada. Nggak ada juga? Tidak ada, karena memang di meeting tersebut tujuannya untuk membuka usaha. Oke, sip. Oke, kita kembali yang cerita Mas Vincent. Ada WA dari RB terkait dengan berita-berita yang pelaporan saudara Julianto. Ya. Oke, terus kemudian? Nah, di saat itu awalnya kan saya kaget. Karena ya saya merasa bahwa saya tidak pernah tuh mendengar isu-isu kayak gitu. Akhirnya saya coba konfirmasi ke saudara RB. Yang dimana saya coba telepon, ya kan. Nah, ketika saya telepon, saya tanya, saya biasa manggilnya Mas kan. Mas, kok ada berita-berita kayak gini, ya kan? Ini awal ceritanya gimana? Awalnya gimana, ya kan? Langsung saudara RB ini dia cuma jawab nanti aja kalau misalkan kamu udah kesini atau kita ketemu kayak gitu. Nah, langsung setelah itu karena saya juga merasa bahwa usaha saya ini sudah diambang kebangkrutan. Betul Pak. Dan saya juga butuh pendapatan untuk saya terus hidup dan makan. Akhirnya saya ingat bahwa waktu itu kan saya juga sempat diajak. Saya coba tanya ke saudara RB, Mas, masih ada nggak mesti lowongan kerja untuk saya? Saudara RB, oh masih, ya kan? Gimana, kamu mau ke sini ta? Gitu. Saya bilang, iya Mas, kalau misalkan boleh saya ke sana, ya kan? Yaudah, cepat kamu ke sini aja. Oke, pertanyaan saya, kalau kamu merasa usahamu udah bangkrut gitu dan kamu membutuhkan penghasilan, kenapa nggak berencana kembali ke SPI? Malu Pak Rudi. Malu ya. Malu. Konfirmasi, apakah ada saudaramu yang kerja di SPI? Ada. Oke, kenapa nggak kamu minta tolong saudaramu supaya dikembalikan ke SPI? Jadi gini Pak Rudi, jadi sebenarnya hubungan saya sama saudara saya itu tidak terlalu dekat,
Maksudnya tidak Ini kandung bukan? Kandung. Oke. Maksud karena saya dan saudara saya ini sudah terpisah lumayan lama. Maksudnya? Jadi saya sama saudara saya ini sudah terpisah. Maksudnya lama itu, karena kan satu bapak satu ibu. Satu bapak satu ibu. Tapi, ya kan? hah? Tapi memang dari kecil kita itu sudah pisah. Bisa gimana maksudnya? Pisah itu jadi saya itu tidak bareng sama si kakak saya ini. Kemana dia? Jadi kalau misalkan saya itu kan bareng sama orang tua. Kalau kakak saya ini itu sama kakek dan nenek. Oke. Oh, dirawat kakek nenek. Betul. Oh, jadi secara kecil nggak terlalu akur gitu. Bukan nggak terlalu akrab gitu ya. Tapi nggak ada masalah kan? Ada Nggak masalah? Oh. Sebenarnya tidak ada masalah, cuma memang Nggak dekat. tidak terlalu Oke. dekat. Oke, kembali kamu minta RB untuk bergabung Ya. dan diminta untuk datang. Itu bulan Mei juga tahun 2021. Ya. Oke, terus yang terjadi? Nah, ya kan saudara RB ini bilang, ya udah nggak apa-apa, ya udah kamu cepat ke sini, ya kan. Akhirnya saya bilang bahwa, ya udah Mas, aku tak secepatnya ke sana, ya kan. Oke, singkat cerita. Oke, kamu ke sana. Singkat cerita, saya ke sana. Itu Oke. di tanggal 31 Mei. Oke. 31 Mei. Dia sendiri. Dia sendiri, Pak. Oke. Dia sendiri, saya Ke langsung Denpasar. kan saya nggak tahu rumahnya di mana awalnya. ah. Jadi waktu saya sampai di bandara, saya coba telepon lagi saudara RB. Saya minta alamat, akhirnya dikirimin. Setelah itu saya naik Grab, saya ke rumahnya mereka. Di mana itu? Itu di area Denpasar. Denpasar. Jadi kalau yang di rumah yang disewakan oleh orang yang membiayai kita itu ini. Oh iya, oke. Tapi ini kan bulan Juni. Iya. Kamu datang mulai Mei. Iya, Mei akhir ya? Mei akhir. Oh, berarti mulai Juni 2021 sampai Oktober. Selama 6 bulan di sini. Iya. Oke. Jadi ini keterangannya Juni 2021 sampai Oktober ini sayanya. Saya bersama mereka ada di rumah Juni, ini. Oke, baik, Mas. Singkat cerita, datang ke rumah itu. Singkat cerita datang ke rumah Ketemu itu. sama? Pertama kali saya itu ketemu sama timnya. Hmm, Saya belum ketemu sama saudara SDS dan juga saudara RB. RB nggak ketemu. Belum. Timnya itu siapa? Timnya waktu itu saya ketemu sama F. Oh, itu semua mantan SPI juga? Itu mantan SPI. Oh, pernah sekolah di CFC juga? Jadi total Pak yang ada di sana itu totalnya itu awalnya ya kita ngomong awal itu 16 orang. Termasuk kamu? Termasuk enggak, sama saya 17. 17, berarti 17 orang ini termasuk SDS sama RB? Termasuk SDS dan juga RB. Bekerja di perusahaannya itu? Bekerja di perusahaan Yang dibangun SDS sama RB? ya, betul. Perusahaan apa namanya? Shero Company. Shero Company. Shero. Kayaknya singkatan nama ya? Singkatan Oke, nama. nggak penting. Oke, Shero Company. Itu bergerak di bidang PH? Ya. Oke, saya biar nggak bertele-tele nih, Ya. teman-teman sahabat Indonesia biar tahu masalahnya, karena bukan itu ceritanya ya. Ya. Setelah 17 orang bergabung, apa yang kalian lakukan? Jadi ketika kita di sana, kita itu diminta untuk mengerjakan proyek-proyek dari perusahaan. Yang dari E sama B tadi? Betul. Oke, Yang dari E sama B tadi. Selain itu, kita juga diminta untuk membuat konten-konten atau materi-materi tentang kasusnya Pak Julianto ini. Nah, oke, berarti kan bulan Juni berarti kan pelaporan sudah masuk ke kepolisian ini? Sudah. Sudah masuk. Jadi konten-konten dibuat untuk apa? Untuk memviralkan beritanya Pak Julianto. Oh, oke. Jadi kalau misalkan saya diperbolehkan memperlihatkan ke Pak Rudi. Jadi di sini ini di bulan Juli, ya kan? Bulan WP ini siapa? Gimana Pak? Ini namanya WP. WP ini siapa? WP ini adalah salah satu influencer yang istilahnya akan kita kirimi istilahnya cerita tahu deh, saya tahu saya. Dia pertama kali yang membuka kan ini juga ya? Betul. WP saya tahu. Yang dimana kalau misalkan Pak Rudi lihat ini tanggal Juli tanggal 12. 12 Juli 2021. Betul. Oke, saya baca aja ya, bersingkat ya. Ini mereka sudah membuat, merencanakan. Maaf Pak, ini Juli 2022 yang ini. Oh, 2022. 2022. Oh, ini kan sudah meledak tadi kan. Oke, biar nggak lompat-lompat. Nah, pada waktu Mas Vincent di sana, tugasnya tadi konten dari perusahaan E sama B, itu kemudian juga mengkonten untuk memviralkan kasusnya J. Yulianto Eka Putra. Oke.
yang kenapa diviralkan? Untuk apa? Karena untuk kalau berdasarkan yang SDS ceritakan ke kita ya Pak ya, untuk menggiring opini masyarakat. Supaya istilahnya masyarakat itu ikut bantu untuk mengurus kasus ini. Oke. Karena saya tanya sekarang. Memviralkan itu menurut saya sah-sah saja. Nah, pertanyaannya apakah benar ya menurut cerita SDS pada kalian itu memang si Yulianto Eka Putra ini melakukan pelecehan pada mereka? Tidak ada, Pak. Loh, kok kenapa berani SDS membuat seperti itu untuk apa? Jadi waktu kita di sana, Pak, itu kan setiap bulan kita itu diberikan gaji. Oleh gaji? Gaji. Gajimu berapa waktu di sana? 5 juta. Berarti sama SDS sama JP RB lebih tinggi pasti dong. Lebih tinggi. Oke. Semua nih 17 orang nih 5 juta semua. Semua. Tinggal di situ juga. Tinggal di situ juga. Oke. Makan di situ juga. Makan di situ juga. Kita juga diberikan mobil kantor. Mobil kantor. Kita juga diberikan villa juga. Oleh Ibu E sama sama Pak B tadi. Iya. Oke. Ya, luar biasa ya. Nah, pertanyaan saya gini. Mungkin kamu nggak terlibat ya di awal karena kamu kan masuknya kan Juni 2021 ya. Sedangkan pelaporan mereka kan sudah mulai bulan Mei ya. Laporkan itu kasusnya sudah meledak di 2021 Mei gitu ya. Kamu ngerti dari mana kalau bahwa konspirasi ini dibangun gitu ya? Jadi saat pertama kali saya itu bergabung bersama mereka, Pak. Jujur saya ini kan juga penasaran tentang kasusnya Pak Yulianto. Nah akhirnya saya itu berusaha untuk nyari tahu. Nah nyari tahunya itu saya ke tim-tim yang ada di sana. Awalnya saya tanya ke saudara F, ya kan, yang dimana saudara F ini bilang ke saya bahwa awal kasus ini mencetus diceritakan ke mereka itu di bulan Februari. Yang dimana pertama kali mereka berkumpul di bulan Februari di Bali tersebut, itu ada saudara E dan juga saudara B juga. Yang dimana saudara E dan saudara B ini itu bilang ke mereka bahwa kita akan melaporkan Pak Yulianto terkait dugaan pelecehan, ya kan. Dan saudara SDS ini dia juga bilang ke timnya bahwa beliau ini dicabuli, ya kan. Mungkin benar dia dicabuli kali. Tapi gini Pak, tapi saudara SDS ini bilang, jadi yang membuat saya aneh ya Pak ya, ketika kita di sana, seperti yang Pak Rudi tahu bahwa yang melaporkan itu banyak. Dan mereka semua itu sebenarnya ceritanya adalah dibuat oleh mereka sendiri. Mungkin kalau yang lain dibuat. Tapi mungkin kalau SDS itu mungkin pengalaman pribadi memang dilistakan mungkin atau dicabuli gitu. Kalau misalkan itu benar Pak, seharusnya kan saudara SDS ini dia maksudnya kalau kita bilang benar-benar dilecehkan ya Pak ya. Menurut saya nggak masuk akal aja sih Pak. Dari mana Vincent yakin bahwa SDS tidak dicabuli oleh Yulianto? Karena ketika di sana, segala sesuatu yang terkait dengan kasusnya Pak Yulianto, istilahnya apa yang harus dilakukan, itu bukan saudara SDS sendiri yang maksudnya bertindak. Tapi memang itu atas suruhan dari saudara E dan saudara B. Bu E sama Pak B tadi? Betul. Yang dimana, ini suami istri ya? Suami istri. Oke. Yang dimana yang terkait dengan kasusnya Pak Yulianto, itu selalu dapat arahan dari mereka. Jadi Vincent mau mengatakan bahwa mastermind, jadi otak daripada konspirasi untuk menjatuhkan SP dan Yulianto ini E sama B tadi? Betul. Oke, tujuannya apa yang diarahkan? Kamu pernah nggak mendapatkan pengaruh langsung dari Ibu E sama Pak B? Tidak. Kalau saya biasanya dari saudara SDS. Oke. Terus kalau dari SDS apa yang disampaikan? Kalau misalkan dari saudara SDS biasanya yang disampaikan ke kita, kalau ke Vincent sendiri, itu biasanya yang terkait dengan konten. Konten atau materi tentang kasusnya Pak Yulianto, atau tentang proyek-proyek dari perusahaannya si Bu E itu tadi. Mas, ada bukti nggak kalian kumpul di Bali dan sebagainya? Ada Pak. Jadi di sini saya juga ada foto-foto. Ini di rumah itu? Ini di rumah itu, yang dimana kalau misalkan Pak Rudi lihat, di sini ada saya, di sini ada saudara IB. Ini ya? Ini RB? Ini RB. Ini siapa nih? Ini ada saudara S, ini adiknya SDS. Sekolah di SPI juga? Tidak. Oh tidak. Oh ini? Yang mana Pak? Yang ini R.
Oke, saudara ini. R. Oke, Ini saudara timnya T. semua ini. Timnya semua. Oke, ini kan cuma 1, 2, 3, 7 orang. Ya. Oke. Ini saat kita foto 7 orang. Nah, di sini ada saudara Oh, RD, ini ada SDS. ada SDS, Oke. ada IW. Oke. Nah, Oh, ini banyak banget ini. ini banyak, Pak. Saya hitung boleh ya? Boleh, Pak. Silakan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 orang. Ya. Ini ada si oke. Oh, ini ada yang bersangkutan ini ya. Oke, ini SDS-nya. Oh, yang melaporkan sekarang itu SDS itu ya, ke Pak Yulianto ini? Yang melaporkan adalah saudara SDS ini, Pak. Ini kan J ini juga sering tampil di podcast itu. Iya. Ada di sini. Ada di situ juga. Oke. Dan yang perlu Pak Rudi tahu, Iya. saat pengadilan kemarin, ya kan, itu ada saksi-saksi dari mereka. Yang dimana, kenapa saya tahu ya, karena saya di sana. Kan saya dengar juga yang akan jadi saksi si A, si B, si C. Nah, yang menjadi saksi dari mereka, itu adalah yang berkumpul ini juga. Ini semua yang jadi saksi. Enggak, Mas, gini. Saya masih belum memperoleh keyakinan. Pada saat mereka berkumpul di sana, gitu ya, teori konspirasi untuk menjatuhkan Yulianto dan SPI ini kan tadi kamu bilang dibangun oleh kelompok itu dengan membuat konten-konten untuk menjatuhkan Yulianto. Terus ada dibuat, tadi saya lihat ada gambar Yulianto, terus ada wanted, predator anak dan sebagainya. Itu yang buat siapa tuh? Teman-teman semua? Itu yang buat teman-teman semua yang ada di sana. Termasuk kamu? Termasuk saya juga. Itu pakai apa? Pakai pakai IG gitu, IG Oh, untuk ngepostnya? Iya, untuk ngepostnya kita pakai IG. Oke. Sama kita juga ada kirim ke beberapa influencer juga. Nah, selama kamu di sana itu, saya pengen tanya, apakah memang sering disampaikan? Karena kan kamu nggak dari awal kan, kamu 3 bulan setelahnya mereka berkumpul kalau nggak salah, gabung. Nah, apakah pernah dibicarakan bahwa ini konspirasi untuk menjatuhkan Yulianto, SPI dan sebagainya, atau bagaimana? Ada, Pak. Apa yang disampaikan? Jadi selama saya bergabung dengan mereka, saya itu kan sangat dekat dengan saudara RB, yang dimana saya itu sering ngobrol berdua. Yang dimana ketika kita ngobrol itu saudara RB sendirilah yang kadang itu bilang ke saya bahwa sebenarnya dia ngomong apa? Jadi saudara RB ini kadang menyampaikan ke saya bahwa istilahnya sebenarnya saudara RB dan saudara SDS ini tidak mau untuk meneruskan tentang kasusnya Pak Yulianto ini, tapi memang dapat paksaan dari Bu E dan juga Pak B ini. Karena saudara SDS sudah merasa bahwa kita sudah keluar dari SPI. Ketika kita tidak mendapatkan penghasilan dari luar, yo gimana caranya kita bisa menghidupi tim kita yang ada di sini. Akhirnya yo mau nggak mau SDS dan juga RB ini harus terus melanjutkan konspirasi ini agar tetap dibiayai oleh E sama B. Oh, ini serius lah ya. Kayak gini loh, Mas. Pada waktu pertama kali saya lihat korban ini di podcast, ada perempuan, kemudian ada beberapa selebritis melakukan podcast gitu ya. Mereka kan sangat meyakinkan sekali bahwa mereka benar merasa dilecehkan gitu. Terus dari mana keyakinanmu bahwa mereka itu hanya berpura-pura atau bersandiwara? Karena sebelumnya kan sudah latihan terus, Pak. Latihan terus. Tapi sosoknya mereka kan serius bener, berani tampil di publik loh, Mas. Iya. Sejauh itu berani mereka. Sejauh itu, Pak. Saya agak bingung ya. Ini kan resikonya, mereka tahu bahwa kalau terjadi kegiatan yang melakukan kebohongan publik itu ada pidananya loh ya. Ini dan lagi ini masalah pelecehan yang diprank, yang dihukum itu bukan Yulianto dan SPI, tapi seluruh rakyat Indonesia termasuk menteri presiden. Karena itu menjadi sudah menjadi atensi dari para menteri loh kasus ini itu. Dari kami juga memberikan atensi serius. Karena kan ini, Pak, yang mereka sadar nggak sih? Nggak sadar. Dampak sebesar ini nggak sadar? Nggak sadar, karena kan yang mereka anggap itu adalah yang hanya tahu kebenarannya ya hanya dari lingkungannya mereka saja. Tunggu dulu, ini kan luar biasa nih.
resikonya kan besar gitu ya. Kalian berpikir nggak sih, kalau benar ya, kalau benar yang dikatakan Mas Vincent tadi bahwa konspirasi ini sudah by design setahun sebelumnya ya, mulai bulan Februari kalau nggak salah ya. Kalau tadi ceritanya gitu ya, Februari, konsekuensinya kan sangat besar sekali. Kalian ngeprank, membohongi publik, membohongi rakyat, membohongi presiden, membohongi hakim, dan resources negara, resources semuanya terkuras untuk ngurus ini. Waktu itu kalian sadar nggak sih? Enggak, Pak. Kita nggak sadar bahwa dampaknya akan sampai sebesar ini. Kita nggak menyangka. Jadi kalian nggak menyadari itu? Enggak, Pak. Kita tidak menyadari bahwa dampaknya akan sampai sebesar ini. Oke, saya tanya. Vincent berapa bulan bergabung dengan mereka? 1 tahun, Pak. Kamu keluar kapan dari sana? Saya keluar itu 28 Maret 2022. Nah, 16 orang yang lain 16 masih berkumpul di sana? masih berkumpul di sana, tapi ada saat, jadi gini Pak, dari 16 itu, ada yang masih di sana, ada yang sudah keluar, ada juga yang masuk baru, seperti itu. Jadi total masih 19. Loh, sekarang ini kegiatan mereka apa? Kalau misalkan untuk sekarang Vincent kurang tahu ya Pak ya. Tapi memang terakhir saat Vincent masih bersama mereka, ya pekerjaan yang kita lakukan yaitu masih. Kamu jadi Maret, kamu keluar kan? 28 Maret 2022. 28 Maret 2022. Berarti baru beberapa bulan yang lalu ya. Kenapa kamu keluar? Jadi sebenarnya Vincent itu sudah mau keluar itu dari November Pak. Dari November itu Vincent sudah mau keluar karena Vincent merasa bahwa ya yang kita lakukan salah. Kamu menyadari itu? Saya sadar Pak. Menyadari bahwa itu salah? Dan saya juga sempat berkomunikasi dengan teman-teman yang lain juga. Apa yang mereka rasakan? Kayak IW, RB, SDS dan J dan yang lain itu? Kalau dari SDS, kalau dari SDS, RB itu sebenarnya mereka ini juga cerita ke saya bahwa mereka ini juga tertekan. Tertekannya adalah karena. Tapi kalau sorry ya, saya potong Mas. Kalau mengatakan SDS tertekan, saya tidak merasa loh. Karena pada saat dia podcast di berbagai tempat gitu ya, podcast selebriti itu kelihatan dia yakin kok masih. Jadi saya nggak tahu nih mereka kok pinter acting, dari mana mereka bisa acting? Kalau ya, kalau asumsi bahwa yang kamu katakan bahwa mereka itu tidak dilecehkan, benar? Ya. Kamu tadi bilang gitu kan? Mereka tidak dilecehkan bahwa tuduhan pelecehan ini hanya dibuat untuk menjatuhkan Pak Yulianto. Yulianto atau SPI? Pak Julianto. SPI enggak? SPI kan juga ikut serta akhirnya Pak. Oke. Karena Pak Julianto. SDS sama RB pernah ngomong nggak ke kalian itu? Mengapa dia dapat order dari Ibu E dan Pak B tadi untuk menjatuhkan Yulianto dan SPI? Pernah ngomong nggak? Untuk alasannya apa? Loh, tapi kalian kan mikir, kenapa kok Yulianto yang membina kalian sekian puluh tahun ya, untuk yang sekolah di sana, dan SPI kamu juga kerja di sana, kok membiarkan itu terjadi, kenapa? Maksudnya kenapa saya masih mau? Kamu dan teman-temanmu. Kalau misalkan, kalau dari Vincent sendiri Pak, jujur karena Vincent masih butuh uangnya. Nah, itu pun juga yang teman-teman Vincent katakan ketika masih di sana. Tapi mereka sadar itu, mereka menzolimi orang. Kalau benar ya, dikatakan bahwa itu konspirasi. Ini kan menzolimi Yulianto ya. Terus Yulianto kan punya anak, punya keluarga. Terus SPI itu kan ada ratusan orang di sana coba. Kalian pernah berpikir nggak sejauh itu Mas? Jujur tidak Pak. Kita tidak berpikir sampai ke situ bahwa yang akan kena dampak. Maksudnya, Mbak, ini akan besar loh Mas. Ya. Akan besar loh dampaknya. Nah, oke, singkat cerita kamu keluar Maret 2022. Ya. Nah, awal Juli atau Mei muncullah di podcast akhirnya meledak. Padahal kasusnya udah lama sebetulnya kan, sudah berproses gitu. Nah, pertanyaan saya ini mewakili seluruh Indonesia. Kenapa tiba-tiba kamu muncul dan menjelaskan hal ini? Jujur ya Pak ya. Jujur. Kamu disuruh SPI? Enggak, sama sekali. Yakin? Tidak. Yakin.
Kamu dibayar SPI untuk menjelaskan ke publik? Sama sekali tidak, Pak. Yakin itu? Yakin. Oke. Agamamu apa? Saya berani bersumpah. Agamamu apa? Katolik. Oke, kamu bersumpah? Atas nama Tuhan saya, Pak. Oke. Kalau saya tidak dibayar. Dibayar oleh SPI? Ya. Dibayar oleh siapapun nggak? Tidak, sama sekali. Saya juga nggak membayar loh, Mas. Karena saya nggak punya duit. Ya. Oke, jangan serius. Oke, begitu, yakin. Ya. Oke, apa alasanmu akhirnya membongkar ini ke publik? Gak hati saya, Pak. Nuranimu? Lebih tepatnya terusik. Jadi gini, Oke. Pak. Awalnya jujur, saya memilih untuk saya ini diam awalnya. Karena menurut saya juga apa untungnya buat saya ketika saya ini ngomong, ya kan? Tapi itu terus ganggu pikiran saya, terus ganggu hati saya, yang dimana kan ketika kasus ini meledak kan banyak sekali berita beredaran, Pak, yang dimana mau tidak mau saya kan juga melihat, saya juga membaca. Jujur, maksudnya menurut saya, ya itu sudah sangat keterlaluan ya, Pak ya. Duh, berarti tapi kamu juga berkontribusi loh, Mas. Kalau memang benar konspirasi ini dijalankan oleh mereka atas perintah E dan B gitu ya, untuk menjatuhkan Yulianto dan SPI, kamu juga kontribusi loh selama di sana. Jujur kan dari bulan November 2021 saya itu udah berusaha untuk memasukkan CV, Pak, ke perusahaan-perusahaan Lain. Tapi memang Sudah nggak nyaman di situ. sudah tidak nyaman. Yang seperti kamu banyak nggak yang punya perasaan sama itu? Dari tim-tim teman-teman ini? Kalau misalkan dari mereka, yang mereka pikirkan hanya uang, Pak. Yang penting mereka dapat uangnya. Oke, selama kamu belum berbicara, kamu kan masih punya saudara yang di SPI. Masih. Waktu itu ya, sampai sekarang ya? Sampai sekarang Oke. masih. Kamu pernah curhat ke kakakmu nggak sih? Sebelumnya tidak. Terus? Saya baru curhat ketika saya sudah keluar dari mereka. Oke. Terus kakakmu apa responnya? Kaget. Awalnya kaget. Ya tidak menyangka bahwa Kamu istilahnya- dimarahin nggak? Pasti, Pak. Kalau dimarahin pasti. Cuma, Mas, mohon maaf nih Mas ya, Mas Vincent ya. Saya nggak tahu kalian apa ya, berpikir panjang atau tidak ya. Saya dikasih uang sekian triliun sekalipun gitu ya, saya nggak akan mau melakukan sesuatu yang akan mencelakakan orang lain. Ya, kita masing-masing punya agama. Saya yakin agamamu sama, agama yang lain sama, agamaku juga sama gitu ya. Yang membuat saya bingung ini, setipis apa sih ya, mohon maaf nih, spiritualitas kalian ya, kok sampai mau menerima. Si E dan B itu kan bukan polisi, kalian kan nggak ditodong pistol begini. tidak. Hanya dengan, mohon maaf, dengan hanya 5 juta kalian mau mengorbankan, sorry ya, dengan tanda kutip, kalau benar bahwa Yulianto itu ada istri, ada anak-anaknya, di SPI itu ada pegawai begitu banyak, ada murid-murid adik-adik yang di sana, ada keluarganya. Ini kan luar biasa, Mas. Saya jujur saya tidak bisa terima saya ya. Gak mikir, saya aja nggak berani. Apalagi kalian hanya 5 juta. Terus Cuma kan mau? kita juga dijanjikan hidup yang akan jauh lebih baik, Pak. Oke, Mas. Saya itu katakanlah dijanjikan kawin sama Dian Sastro pun nggak mau kalau saya disuruh untuk mencelakakan orang. Padahal Dian Sastro idola saya, Mas. Saya nggak mau. Nah, ini saya nggak ngerti nih. Dan apa lagi nih? Mohon maaf nih, Mas. Ini saya jadi curhat boleh ya? Nggak apa-apa. Mereka ini kan di media-media terus curhat tuh. Nah, mereka sekarang safari kemana-mana nih, tokoh-tokoh gitu ya. Artinya nih, dengan asumsi ini Mas Vincent, kalau yang Mas Vincent katakan itu benar, berarti sampai detik ini nih, beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, SDS dan kawan-kawan termasuk RB ini juga membodohi tokoh-tokoh itu. Ya, dan sorry Salah ya, satunya, sorry saya sebut aja Yusuf Hamka. Pak. Ya, dan mohon maaf ya, Pak. Iya. Sebenarnya itu sebagian besar yang membantu mereka sekarang, itu kan mereka juga bisa dibilang kena pembodohan juga dari mereka. Aduh ya. Bahkan saya juga ada tahu salah satu nama itu M. Awalnya
dia itu kan juga mempercayai omongannya saudara SDS dan juga yang lain ini, yang akhirnya membuat dia ingin membantu juga. Si M ini percaya kalau ada pelecehan. Ya, Kenyataannya, tidak ada. wow. Wow. Gila nih Mas. Ini menurut saya ini adalah tragedi of the year. Bener. Luar biasa loh Mas. Kelompok anak-anak muda, kalian mempunyai harapan yang luar biasa untuk membangun bangsa ini. Ternyata kalau benar apa yang diceritakan Mas Vincent, berkonspirasi membuat kegaduhan nasional Mas. Luar biasa loh. Ini dampaknya, implikasinya nanti kalau ada orang-orang yang benar dilecehkan, public trust akan menurun ini. Ini benar pelecehan atau bukan? Jangan-jangan sandiwara lagi. Sejauh itu loh implikasinya, Mas. Kita awalnya kan nggak kebayang sampai seperti itu, Pak, dampaknya. Oke, dalam tanda kutip kamu berkhianat kepada kelompokmu itu. Kamu sudah diserang nggak sama mereka? Ya. Oh, diserang sudah? Sudah. Apa yang mereka katakan? Macam-macam, Pak. Bahkan jujur saya sampai nggak sanggup ya untuk bacanya. Makanya beberapa minggu ini kan saya juga nggak ada buka media sosial sama sekali. Karena memang ya omongan dari mereka ya sampai sebegitunya ya. Tapi menurut saya ya Pak ya, itu tidak apa-apa. Karena itu membuktikan apa yang saya katakan benar. Dengan istilahnya mereka itu bilang bahwa, oh kamu dibayar ya untuk kamu itu bongkar informasinya kita. Oh kamu dibayar ya untuk kamu itu buka ini, buka Mas, itu. ini sorry, ini ada foto banyak semua nama-nama yang terlibat ini ya. Ada rumah ketiga dan sebagainya. Ini ada apa ini Mas? Rumah ada. Jadi gini Pak, jadi kan awalnya kita itu tinggal rumah di rame. rumah pertama. Nah, rumah pertama itu sebetulnya rumah rame. Yang biasa disebut rumah rame. Rumah kedua? Setelah itu kan kita ada pindah, jadi di bulan Desember 2021, Bu E itu minta kita itu dipecah jadi 2 bagian. Oke, jadi ada rumah kedua sama rumah di rumah E. Dipisah berarti? Dipecah. Oke, ini ada 7 orang, ini ada 9 orang, berarti 16. Oke. Terus kamu di mana? Kalau saya ikut di sini Pak. Oh, ada rumah ketiga lagi? Ada. Jadi setelah dipecah, kita tinggal sementara di sini, yang ada di Bali. Nah setelah itu kita disewakan rumah yang di sini. Oh, pertama kamu di rumah kedua dulu terus ke sini. Nah, ini ada rumah kedua lagi. Setelah ini dipecah lagi di Bekasi. Iya. Ini Januari 2002 sampai sekarang. Oh, ada di sini mereka ini. Iya. Bisa sebut nama-namanya jelas ini. Ini masih di sini. Masih. Kamu mengerti nggak bahwa kamu yang kalau benar ya, kalau benar, ini Yulianto kan dituntut 15 tahun ini. Ya. Coba apa yang kamu pikirkan Mas? Ulah kalian ini membuat orang sengsara 15 tahun. Kalau terbukti memang Yulianto tidak melecehkan, ya toh. Tapi tadi kamu bilang bahwa pelecehan itu tidak ada, benar? Tidak ada. Atau mungkin hanya si SDS saja yang menerima pelecehan? Tidak ada, Pak. Oke. Begitu ya. Mohon maaf nih Mas, konfirmasi yang kamu tahu. SDS itu agamanya apa sih? Setahu saya Katolik, Pak. Tapi kok kemarin dia pakai jilbab di satu tempat itu ada kegiatan itu? Karena waktu itu pembicaraannya adalah mayoritas penduduk kita kan Muslim. Jadi ketika istilahnya kita bisa menggunakan hijab, itu kita bisa mengundang simpati jauh lebih banyak. Loh, wow, kalian membodohin lagi, agama aja dibodohin. Nggak bisa loh menggunakan agama, kenapa? Memang di Indonesia boleh kok. Tampil, ya, kalian bukan Islam, kenapa harus pakai hijab? Bener kan? Ya. Atau sekedar untuk masker aja, penutup aja, untuk menutupi supaya mereka nggak dikenali. Oh, buktinya di posting yang lain terbuka kok mereka. Mereka terbuka kok, hanya mungkin pakai masker aja. Jadi kan awalnya itu tujuannya kan untuk menutupi yang pertama, Pak. Yang kedua kan juga untuk ngundang simpati itu tadi. Nah, Mas, saya minta konfirmasi Mas Vincent. Ya. Saya beberapa kali memang pertama kali saya menerima rombongan dari SPI. Waktu itu saya sampaikan bahwa saya berpihak pada korban.
Kalau untuk menyelamatkan SPI saya mau. Tapi kalau bicara masalah membela terdakwa saya tidak mau. Biarkan proses hukum berjalan gitu kan. Kemudian supaya imbang, saya mau mencari korban juga, salah satu temanmu. Ada nggak di sini namanya? Ntar. Nggak ada. Namanya nggak ada. Pernah saya wawancarai, terus kemudian saya juga memberikan panggung supaya saya mau wawancarai kepala sekolah, mewawancarai ketua yayasan, dan mewawancari teman-teman yang masih kerja di sana, teman-temanmu yang kerja di sana, dan masih bersekolah di sana, masih kuliah di sana. Nah, saya dikejar nih Mas. Di DM saya itu terus di tag terus oleh di Instagram saya, sama semua ini. Konten-kontennya itu sama. Ini mungkin kreasi kalian juga ya kali ya? Kalian kelompok ini juga kali ya? Iya. Yang membuat konten-konten IG itu disebarkan sama. Si A ngirim ini juga, si B ini juga, ini itu juga. Dan itu terus Spartan gitu, terus bergelombang. Karena kan jadi untuk produksinya kan ada di kita, Pak. Di Denpasar itu? Di Denpasar itu. Di Bekasi apa itu? Sama. Melakukan hal yang sama? Hal yang sama, memproduksi juga. Karena kan memang rata-rata yang keluar itu kan anak multimedia. Yang dimana kita produksi, ya wis kita share, supaya maksudnya bisa di-share juga sama orang-orang yang lain. Kayak gitu. Jadi ini terakhir nih Mas ya, ini segmen terakhir. Artinya kesimpulan kamu apa terhadap kasus ini? Kalau kesimpulan saya sih Pak, kalau dari saya pribadi merasa bahwa sebenarnya kasus ini tuh memang tidak pernah terjadi. Kasus pelecehannya Pak Julianto. Dan saya juga berharap benar-benar bahwa saudara SDS, saudara RB, dan siapapun yang maksudnya saat ini masih bersikeras untuk melakukan yang sekarang mereka jalani, sudah cukup lah. Oh, kalau itu problemnya beda Mas. Kalau benar terbukti bahwa mereka melakukan, kalau benar loh ya, melakukan konspirasi desain ini, mereka akan sekejar habis mereka ini. Ini 16 orang saya kejar habis ini. Karena mereka sudah melakukan pembohongan publik yang luar biasa, membuat kegaduhan. Saya akan menginisiasi nih, saya sampaikan kepada sahabat Indonesia, kalau apa yang disampaikan oleh Vincent benar bahwa mereka by design membuat konspirasi untuk menjatuhkan seseorang karena bisnis atau karena apapun ya, saya akan mendorong melakukan class action untuk menghukum mereka seberat-beratnya. Ini kalau benar, ya, kalau benar. Karena menurut saya jujur Mas, usia saya sudah di atas 50 tahun, belum pernah terjadi kayak gini loh. Belum terjadi loh Mas. Saya ini baru berjuang kalau ada pun pelecehan, saya berjuang di pihak korban. Saya marah karena saya di pihak korban ini. Tiba-tiba tahu dari sampean bahwa ternyata ini hanya rekayasa. Dan 16 orang sama E sama B, saya tahu nama lengkapnya, perusahaannya saya tahu, akan saya buat perhitungan. Akan saya dorong class action, Mas. Benar. Saya akan datang ke setiap tokoh yang saya tahu untuk melakukan class action, untuk memberikan hukuman yang seberat-beratnya pada mereka. Kalau yang dikatakan Mas Vincent benar. Ya. Tapi ada yang aneh sih, Tony. Anehnya begini. Sejak saya mendengar podcast dari pengacara, saya tidak pernah lagi dikirimi, di tag lagi dari mereka. Saya nggak pernah lagi. Dulu sebelumnya itu kan tiap hari kan, yang dihajar itu ada yang namanya Cantika, ini yang masih di sana itu, yang wawancara itu dihajar terus. Saya di tag terus bukti eksploitasi dan sebagainya itu di tag terus saya. Tapi sejak pengacara ini saya nggak pernah lima lagi DM-nya mereka. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Nah, terakhir nih Mas, saya mau tanya lagi. Selama kamu setahun, kamu baru marketing. Apakah waktu itu desainnya, sasarannya itu hanya tuduhan pelecehan seksual atau juga tuduhan eksploitasi anak dan ekonomi? Dibahas juga di situ? Dibahas juga. Yang dimana awalnya laporan eksploitasi ekonomi itu kan dibuat dan dilimpahkan ke Polda Bali awalnya. Yang dimana oleh Polda Bali itu dikembalikan karena merasa bahwa lokusnya ada di Malang. Ada di Malang, itu yang pertama. Dan yang kedua,
yang kamu laporkan ini adalah di saat kamu sekolah, sedangkan kamu melaporkannya adalah sekarang. Yang seharusnya kamu bukan melaporkannya adalah eksploitasi anak, tapi ke Desnaker ya Pak, kalau nggak salah. Melapornya ke Desnaker. Nah, Desnaker. Nah, saya nggak tahu nih, sampai ini mereka ini masih dalam proses di kepolisian ya. Ini masih jauh ya eksploitasi. Saya kemarin Mas, saya berbicara banyak dengan kepala sekolah dan ketua yayasan sih. Menurut saya sih yang saya tahu tidak ada seperti itu gitu loh. Cuma mungkin beberapa kegiatan harus direvisi karena menurut saya bisa dimaknai berbeda oleh orang lain. Dianggap ini soft skill training, mungkin dianggap eksploitasi ekonomi dan anak. Tapi saya lihat PSPI sudah responsif terhadap masukan-masukan banyak pihak, termasuk dari saya, termasuk dari pemerintah dan sebagainya. Saya nggak tahu ini sampai mana sejauh ini, tapi yang menghebohkan ini Mas, ini adalah tuduhan pelecehan seksual ini. Kalau tuduhannya, aduh saya bingung sih, ini ancaman hukumannya yang kemarin dituntut itu jaksa 15 tahun loh Mas. Itu saksinya saksi korban satu orang ya? Si SDS ini aja? Saksi korban itu... Korban yang korban melaporkan? SDS. SDS saja? Hanya SDS. Vincent pernah diminta jadi saksi juga. Pernah. Cuma Vincent waktu itu menolak. Jadi belum pernah hadir di persidangan? Jadi awalnya kan Vincent diminta untuk jadi saksi sama mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu saudara SDS. Oke. Untuk menguatkan tuduhannya? Untuk menguatkan tuduhannya. Kamu menolak? Saya menolak. Terus? Ya setelah itu saya kan terus disindir juga. Ibaratnya ya dibilang bahwa saya ini sudah terima uang, tapi kok nggak mau jadi saksi. Itu kan salah satu alasan juga yang membuat saya akhirnya memutuskan untuk keluar. Terus? Setelah itu saya kan juga sebelumnya ada menghubungi Pak Sandy juga. Sandy itu ketua yayasan? Ketua yayasan. Okay. Ya saya cerita tentang apa yang saya ketahui ketika saya bersama dengan mereka. Akhirnya... Itu kapan? Itu waktu itu di bulan November Pak. Pertama kali saya menghubungi Pak Sandy. November 2021? Betul. Oke, so? Nah setelah itu Pak Sandy ada sempat WA ke saya. Bukan WA, waktu itu Telegram. Apakah kamu bersedia kalau jadi saksi? Waktu itu jujur saya jawabnya agak lama ke Pak Sandy karena saya juga takut, ya kan. Tapi akhirnya saya bilang ke Pak Sandy bahwa saya siap. Akhirnya kamu jadi saksi? Jadi saksi. Yang meringankan? Yang meringankan terdakwa. Si Pak Yulianto? Ya. Berarti kamu langsung dimusuhi mereka dong? Langsung Pak. Oke. Setelah saya bersaksi itu ya, saya benar-benar... Apa yang kamu sampaikan di persidangan, kalau boleh saya tahu? Sudah selesai kan? Sudah selesai. Jadi saya boleh nanya, boleh kan ya? Apa yang kamu sampaikan ke persidangan? Ya, saya ceritakan mulai dari awal. Kayak tadi? Kayak tadi, sampai dengan istilahnya, sampai dengan akhir. Dan istilahnya siapa aja yang terlibat juga saya ceritakan juga di situ. Hakim setuju responnya apa? Majelis hakim responnya gimana? Ya hakim mendengarkan dengan baik sih Pak, maksudnya benar-benar mencatat. Setelah itu juga ada beberapa poin-poin juga yang terus digali juga sama hakim. Tapi maaf nih Mas, terakhir nih ya, bukan saya tidak percaya, saya perlu klarifikasi karena ini masalahnya serius ya. Dan kamu harus bertanggung jawab juga karena kamu pernah menjadi bagian dari kelompok itu kan. Akhirnya saya mau tanya, kamu yakin bahwa apa yang kamu katakan ini benar? Ya. Sebenar-benarnya? Sebenar-benarnya. Jadi terjadi konspirasi untuk menjatuhkan Yulianto itu benar? Benar. Menurut kamu pelecehan seksual yang dituduhkan pada Yulianto itu terjadi atau tidak? Tidak. Tidak terjadi? Tidak. Kamu dibayar SPI? Tidak ada sama sekali. Oke. Saya berani bersumpah atas nama Tuhan saya Pak. Oke. Bahwa apa yang saya katakan hari ini ke Bapak adalah semuanya benar. Dan juga saya tidak dibayar sama sekali. Iya. Saya tidak tahu apakah ini respon masyarakat seperti apa gitu ya Mas. Tapi pasti akan menghebohkan gitu loh. Jadi kamu siap dengan segala risikonya nanti bahwa kalau nanti itu terjadi ternyata terbukti lalu kamu juga ditarik-tarik, kamu dipanggil jadi saksi dan sebagainya, kamu bersedia lagi? Bersedia Pak. Oke. Tapi kamu harus hati-hati loh. Hati-hati.
Saya dengar rumahmu jauh ya, di Sulawesi sana ya? Iya. Oke. Hati-hati loh. Kamu mesti, ini kelompok ini mohon maaf nih, kalau benar kelompok mereka ini luar biasa jahat ini. Dan bukan hanya jahat mas, kalian nggak punya takut dosa apa ya? Ini loh mas, yang membuat saya tuh bingung ini. Risikonya tinggi loh mas. Sadar toh? Kamu sekarang menyadari itu toh? Sadar. Sepakat dengan apa yang saya katakan enggak mas? Bahkan selama aku beberapa bulan bersama mereka pun aku sudah sadar Pak bahwa apa yang aku lakukan sudah salah. Tapi kan memang jujur, memang itu kesalahan saya karena memang saya butuh uangnya. Itu yang membuat saya tetap bersama mereka. Thank you waktunya. Ada Saya yang ingin saya terima sampaikan kasih. lagi? Cukup Pak. Cukup ya. Kamu harus hati-hati mas ya. Saya terima kasih ada kamu menyempatkan waktu ya untuk datang ke tempat saya. Ini satu tempat yang saya tidak perlu sebut namanya karena saya melindungi privasi dari Vincent. Gitu. Ini merupakan kesepakatan kita, begitu ya mas? Ya. Tapi beliau sudah ada kesepakatan tidak apa-apa wajahnya dilihat. Tidak karena apa-apa. sebelumnya sudah tampil juga. Namanya tidak apa-apa dikutip sebagai Vincent Bintoro Yusuf. Nah, dia tinggal di salah satu kota di Sulawesi. Katanya begitu ya mas? Ya. Nah, terima kasih Mas Vincent. Saya yang terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa saya hubungi kembali boleh? Siap, boleh. Baik, terima kasih ya. Sama-sama. Sahabat Indonesia, saya shock, jujur aja, shock, kaget sekaget-kagetnya. Pengakuan dari seorang Vincent ini bagi saya membuat saya terhenyak. Ini tragedi terburuk sepanjang Indonesia ada ini. Korban pelecehan seksual ternyata merekayasa kasusnya. Kalau benar yang dikatakan oleh Mas Vincent, saya mereverse apa yang dikatakan oleh beliau. Kalau ini terjadi, ini luar biasa nih. Ini ada foto-fotonya yang nanti Anda sudah lihat tadi, bahwa mereka dikumpulkan oleh seorang perempuan eksekutif dari suatu perusahaan multilevel besar dan suaminya ada di sini dan hanya ingin persaingan bisnis untuk menyingkirkan seorang Yulianto, begitu ya? Ya. Mereka merekayasa kasus. Kalau kasusnya itu masalah uang atau apa sih oke. Ini pelecehan seksual. Dan tadi Mas, semua Indonesia termasuk saya Mas, itu percaya loh dengan apa yang dikatakan oleh korban-korban ini di berbagai podcast ini loh. Bahkan mohon maaf ini, saya pernah mewawancari orang juga, dia ngaku juga dilecehkan. Tapi tidak ada di sini loh Mas. Bagaimana saya tidak bingung gitu. Dia ngaku dilecehkan ya. Sampai hubungan intim tidak, katanya diraba-raba dan sebagainya. Saya nggak ngerti nih, kok terjadi kalau benar yang dikatakan oleh Vincent itu benar adanya, konspirasi kok berjamaah begini. Risikonya besar loh ini mereka ini. Dan jujur aja, kalau ini memang benar terjadi dan bisa dibuktikan oleh pengacara Saudara Yulianto, ya saya bukan kewajiban saya membuktikan. Kalau ini benar terjadi, saya akan galang kekuatan masyarakat untuk melakukan class action, untuk menghukum orang-orang yang melakukan penipuan publik. Anak-anak muda ini, ya, ini sudah diperalat gitu oleh dua orang ini nih, kalau benar. Ya, kita tunggu aja perkembangannya, tapi ini luar biasa ini. Mereka benar-benar tidak paham bahwa dampaknya luar biasa besar. Public trust terhadap itu jadi merosot nanti Mas. Bayangin Mas, nanti ada kasus di satu tempat, ada pelecehan seksual, kita jadi bingung juga nih. Jangan-jangan ini bohong lagi. Padahal kemarin-kemarin kami langsung aja membuat, oh pasti bener nih. Kan nggak mungkin. Dalam otak saya ini Mas, nggak mungkin seorang itu ngaku-ngaku dilecehkan ini. Kalau menurut saya sih begitu ya. Tapi kalau ini benar-benar terjadi, mereka pemain watak yang luar biasa. Itu Mas Vincent. Dan satu tambahan lagi Pak. Monggo. Jadi kalau misalkan Bapak tahu, setiap mereka cerita di podcast, itu mereka selalu cerita dengan sangat vulgar. Ya kan? Itu adalah salah satu yang memang mereka rencanakan. Karena ketika mereka tidak menceritakan itu secara vulgar, atau istilahnya tidak membuat cerita yang benar-benar di pikiran orang-orang itu jorok, ya orang-orang ini nggak akan mau percaya sama kata-kata mereka dan tidak akan bersimpati.
Mereka latihan juga? Latihan, Pak. Wow. Dan seperti yang Pak Rudi juga ketahui bahwa ada salah satu podcastnya mereka yang dimana mereka ini memutarkan video kesaksiannya mereka. Yang dimana video kesaksian tersebut ya mereka buat sendiri. Wow. Baik, sahabat Indonesia, jujur saya masih antara percaya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Vincent, karena ini benar-benar saya shock luar biasa ini. Saya berharap penasihat hukum membuktikan, dan siapa saja yang ingin membantu saya untuk mengatakan bahwa apa yang dikatakan Vincent benar itu luar biasa, dan ini harus menjadi pelajaran buat kita semua. Hati-hati nih, yang dipertaruhkan ini bukan hanya seorang Yulianto, tapi ada sekolah, ada entitas pendidikan di sana, dan nama baik guru, nama baik kepala sekolah, nama anak-anakmu ini yang sedang bersekolah di sana, dan ribuan orang yang pengen bersekolah di situ itu berpengaruh. Kalau ini terjadi kebohongan, Indonesia sudah dibohongi oleh mereka. Apalagi tadi katakan mereka latihan juga ya. Saya nggak tahu. Saya harus berpikir, dan saya akan kejar ini mastermind-nya si E sama B ini. Saya tahu ada di mana, kantornya di mana saya tahu gitu ya. Jadi kalian nggak boleh bermain-main dengan permainan yang membohongi publik, apalagi pakai isu yang sangat sensitif pelecehan seksual ini. Bagi saya di luar akal sehat, dan kalian kalau benar yang dikatakan Vincent, kalian jauh lebih biadab dari orang yang biadab sebiadab-biadabnya kalau kalian benar merencanakan. Kalau memang apa yang dikatakan oleh Vincent itu benar adanya. Kita tunggu aja perkembangannya, sahabat Indonesia. Mari kita tunggu. Saya sama dengan Anda, sama sebagai penonton, saya akan membantu menampilkan orang-orang yang mengatakan apakah dikatakan Vincent benar, karena ini pasti timbul kontra-kontra ya, kontra-kontra, dan saya mengundang siapapun yang ingin membantah yang diceritakan Vincent untuk menghubungi kami. Kami akan menyiapkan panggung kepada Anda, siapapun Anda, baik korban, SDS, RB atau yang lain, kalau mau counter atau mau membantah apa yang dikatakan Vincent, kami siap untuk menyiapkan panggung buat Anda. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast spesial. Sampai jumpa.